Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dampak pelanggaran ekspor CPO, harga tandan buah sawit di Dharmasraya anjlok. Sumatera Barat akan dilanda angin kencang hingga akhir minggu ini. Pemko Pariaman Festival Pantai menghadirkan atraksi kesenian tradisional. Peristiwa kebakaran terjadi 3 kali dalam satu hari di beberapa lokasi yang berada di Kota Padang. Kebakaran pertama terjadi di daerah Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Kejadian ini menghanguskan 1 kamar rumah warga. Kebakaran kedua, 1 unit rumah di daerah Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo. Dan kebakaran ketiga terjadi di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, yang menghanguskan sebuah bengkel las dan alat-alat percetakan. Diduga kebakaran tersebut terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Namun tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Semua kebakaran itu dapat diatasi petugas pemadam kebakaran Kota Padang meski dihadang kemacetan saat menuju ke lokasi kebakaran. Ada 3 kejadian kebakaran. Yang pertama lokasinya di Alai Parak Kopi, itu terjadi pada pukul 12:45. Kemudian yang kedua di Lapai, kejadiannya sekitar pukul 13.00, dan yang ketiga itu di Kampung Jua jam 4 sore. Itu korban jiwa nih. Yang kami temui itu sering mau menuju lokasi kadang terjebak macet. Jadi sebagian besar penyebab daripada kebakaran itu adalah karena korsleting listrik ya. Petugas pemadam kebakaran mengimbau warga agar selalu memperhatikan peralatan dan instalasi listrik di rumah masing-masing. Karena sebagian besar kebakaran yang terjadi di ibu kota provinsi Sumatera Barat ini dipicu oleh hubungan pendek arus listrik yang disebabkan kelalaian warga menggunakan peralatan listrik serta instalasi listrik yang tidak benar. Alfi melaporkan dari Padang. Larangan ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri yang diberlakukan pemerintah mulai berdampak kepada petani sawit. Harga tandan buah sawit kini mengalami penurunan. Sebelumnya, harga tandan buah sawit mencapai Rp3.000 per kilogram. Saat ini, harganya turun drastis hingga Rp1.400 per kilogramnya. Dampaknya, petani sawit kini mengalami kerugian karena biaya pemeliharaan kebun sawit tidak sesuai lagi dengan harga jual buah sawit. Petani mesti mengeluarkan dana besar untuk pemupukan, upah panen, dan biaya transportasi ke pabrik. Anjloknya harga tandan buah sawit tersebut, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASindo, Provinsi Sumatera Barat, meminta kepada pemerintah agar harga tandan buah sawit dinaikkan kembali untuk bisa membantu perekonomian masyarakat yang memiliki kebun sawit. Jadi selanjutnya kalau ini berlarut-larut, jangan-jangan nanti kekhawatiran petani, perusahaan tidak akan mau lagi menerima terhadap petani. Karena yang punya pabrik itu tidak ada petani di sini. Nah, ini kalau tidak diperjuangkan tentu kemana petani sawit ini? Mungkin kebun tidak bisa dipupuk, kebun akan hancur, tentu akan miskinlah masyarakat kami di sini. Dharmasraya merupakan penghasil buah sawit terbesar di Sumatera Barat, dan sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil panen kebun sawit. Dengan turunnya harga, berakibat penumpukan buah sawit di pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Sedangkan petani pun mulai enggan mengurusi kebunnya karena takut merugi. Keluhan petani tentang turunnya harga buah sawit merupakan pertanda
jika petani tak bisa mengelola keuangan secara bijak. Pasalnya, baru beberapa minggu pemerintah melarang ekspor CPO yang berdampak pada turunnya harga tandan buah segar. Petani telah menjerit dan mengalami kerugian. Padahal sebelumnya, saat harga TBS mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah dan berlangsung selama berbulan-bulan, petani sawit telah meraih untung yang sangat besar. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Berdasarkan analisa tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Minangkabau, fenomena cuaca ekstrim akibat siklon tropis Karim masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Siklon tropis Karim ini memberikan dampak secara tidak langsung terhadap peningkatan curah hujan, kecepatan angin, dan peningkatan tinggi gelombang air laut. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim dan mengimbau masyarakat agar waspada hujan lebat disertai angin kencang yang diperkirakan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi atau bencana alam. Adapun daerah yang berpotensi terjadi angin kencang disertai hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi adalah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, dan Kota Padang. BMKG mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika terjadi angin kencang dan hujan deras. Baik ya, di Kota Padang yang terjadi cukup banyak pohon tumbang di Kota Padang. Kita mendapat laporan itu memang diakibatkan oleh angin kencang. Karakteristik dari angin kencangnya itu sendiri memang kita melihat diawali atau dimulai angin kencang dengan yang mungkin durasi yang cukup panjang, setengah jam, lalu diikuti dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Masih dapat terjadi lifetime-nya hingga 2 hari ke depan yang mungkin. Sebelumnya pada Rabu sore, sejumlah pohon pelindung di Kota Padang bertumbangan akibat angin kencang. Namun berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya beberapa atap rumah warga yang rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Robiham melaporkan dari Padang. Selama libur Lebaran, sejak tanggal 3 hingga 15 Mei, pemerintah Kota Pariaman menggelar Festival Pantai. Kegiatan ini digelar di pentas terbuka Pantai Gandaria Pariaman dan dapat disaksikan semua pengunjung tanpa dipungut biaya. Festival ini menampilkan atraksi kesenian yang dibawakan pelajar-pelajar SLTP dan SLTA Kota Pariaman setiap harinya. Mulai dari tari-tari hingga penampilan musik tradisional Tambua Tansa yang sudah menjadi ciri khas Kota Tabu ini. Para pelajar ini begitu bersemangat menunjukkan kebolehannya dan mereka sangat senang dapat menghibur pengunjung yang sedang berwisata Lebaran. Salah satunya atraksi yang ditampilkan pelajar SMA 5 Pariaman. Festival pantai ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kebolehannya serta mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Tampil di Hafiz Quran, terus di dari persambahan dan instrumental lempong. Merasa senang nggak? Senang. Kenapa? Karena kami telah diberi kesempatan untuk tampil di pentas seni Pantai Gandaria dan khususnya untuk menghibur para perantau Minang dan pengunjung Lebaran di pantai ini. Penampilan para pelajar dalam festival pantai ini menjadi hiburan bagi pengunjung Pantai Gandaria, terutama mereka yang tengah mudik ke kampung halaman dan menghabiskan masa libur Lebaran. Saya sangat merasa terhibur sekali dengan kreativitas anak-anak tadi. Kenapa Pak? Karena ini suasana Lebaran Pak? Kalau untuk suasana Lebaran memang tambah meriah dengan adanya acara ini Pak. Jadi dengan sendirinya saya mungkin punya program ya untuk keluarga, dari tahun ke tahun saya akan tetap kesini mengunjungi. Pantai Gandaria merupakan ikon wisata Kota Pariaman yang selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap hari libur. Apalagi saat libur Lebaran seperti saat ini. Dengan adanya festival pantai, tentu saja menambah lengkap hiburan yang bisa dinikmati pengunjung.
Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.